Dasar freak. Sejak dari ujung shadow, Dinda merasa seperti ada yang berbeda dengan diri Dinda, Ma. Sesuatu yang berbahaya. Ibu Dona Wilmina, selamat datang di Sekolah Mata Hati. Sekolah untuk anak-anak yang memiliki kemampuan istimewa. Kelakuan Tito menjadi aneh setelah mengikuti pendidikan di sekolah. Halo Sobat Rebahanesia semua. Ketemu lagi kita di video kali ini, dan yang baru bergabung selamat datang di channel Rebahanesia. Seperti biasanya pada video kali ini, Rebahanesia akan mencoba memberikan sedikit sensasi mengerikan yang disajikan oleh perfilman tanah air. Jika kamu bukan tipe orang pemberani, silahkan untuk skip langsung video ini. Karena pada video kali ini Rebahanesia akan menampilkan 5 film yang berhasil mendapatkan penonton terbanyak di Indonesia di tahun 2022 ini. Dan 3 di antara film tersebut adalah tipe film horor yang sering ditemuin sehari-hari. Yuk langsung saja kita menuju ke urutan yang kelima. Ramalan yang menjelaskan bahwa tubuh bumi hanya bisa digerakkan oleh anak keturunan Mangkujiwa. Ivana adalah film horor yang terinspirasi dari kisah nyata seorang noni Belanda yang bernama Ivana van Dijk. Film ini berhasil mendapatkan 2,7 juta penonton. Yang bercerita tentang sebuah panti asuhan, yang awalnya semua berjalan normal, hingga suatu ketika Ambar terjatuh ke dalam ruang bawah tanah. Pada akhirnya Dika dan Arthur menyusul Ambar dan mendatangi ruang bawah tanah tersebut. Mereka pun menemukan sebuah patung wanita tanpa kepala yang ditutupi kain putih dan diletakkan di pojok ruangan, beserta sebuah piringan hitam. Arthur pun membawa kedua benda tersebut dan teror oleh hantu Ivana pun dimulai. Ambar yang memiliki kekuatan supranatural pun dapat melihat latar belakang hantu Ivana yang selalu mengganggu dan meneror mereka dengan amarah. Rupanya di masa lalu hantu Ivana adalah seorang noni Belanda yang disiksa dan dibunuh oleh tentara Jepang dengan cara dipenggal kepalanya. Ambar! Ini apa ya? Ini patung kan? Semenjak mata Ambar dioperasi, Ambar jadi sensitif sama hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat. Ada sumur sarang Deka di belakang. Masa sih? Semalam tiba-tiba aku dengar lagu Belanda itu dari intercom. Terus aku lihat ada perempuan Belanda itu di dapur. Kamu siapa? Kak, kayaknya patungnya gerak, Kak. Lo yang bawa patung itu masuk ke sini kan? Gua ngapain bawa begituan? Ayo cepetan! Ayo cepet! Hilang, ada! Mbak, itu kenapa Mbak? Ngeri-ngeri sedap. Film yang menempati urutan keempat ini berhasil mendapatkan 2,8 juta penonton. Pak Domu, Arswendi Bening Suara, dan Mak Domu, Tika Panggabean, tinggal dengan anaknya, Sarma, Gita Bebita. Suami istri yang sudah tua itu ingin ketiga anak lainnya, Domu, Boris Bokir, Gabe, Lolos, dan Sahat, Indra Jegel, pulang untuk menghadiri acara adat. Ketiganya menolak pulang karena tidak akur dengan Pak Domu. Pak Domu dan Mak Domu akhirnya pura-pura bertengkar dan ingin bercerai demi mendapatkan perhatian anak-anak mereka. Kau yang melanjutkan marga. Bapak gak suka kau jadi pelawak, Ma. Bukan angkot lah aku bisa disuruh-suruh berhenti kayak gitu. Kenapa pula harus kau yang jagain dia, Ma? Pak Pomo nggak ada anak, istrinya juga udah meninggal. Pak Domu, kita pura-pura berantem, mau cerai. Mereka pasti pulang. Kau memang sudah gila ya, Pak? Kau yang gila. Kau. Kau.
Pak, Mak, ku ganggu bentar ya. Jadi kayak mana ini? Tetap saja sesuai rencana. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Jangan ada yang tahu masalah bapak sama mama ini ya. Gak enak nanti jadi omongan orang-orang. Jadi apalah rencana kita? Kita selesaikan malam ini lah. Pak, minta maaf lah sama mama. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu. Dia yang mau cerai. Apa aku bilang? Kalau kau ikuti usahaku, pasti berhasil kan? Kau memang paling berhasil di dunia. Dan atau Bada pun karena kau kan? Film yang menempati urutan ketiga ini berhasil mendapatkan 5,4 juta penonton. Dodo Rozak, Vino G. Bastian, hanya ingin menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Kartika, Graciela Abigail Mawar de Jong, sekalipun kecerdasannya terbatas, bertingkah dan berperilaku seperti anak-anak. Pada kenyataannya, Kartika yang lebih sering menjaga dan merawat ayahnya. Keduanya hidup bahagia. Kartika bangga pada ayahnya yang berjualan balon sehari-harinya. Tapi, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Dodo ditangkap atas tuduhan memperkosa dan membunuh seorang gadis kecil. Dodo dimasukkan ke penjara, ke sel nomor 7 yang dihuni napi-napi beringas. Setelah berbagai peristiwa, Dodo berhasil mendapatkan bantuan untuk menyelundupkan Kartika ke dalam selnya. Kedekatan Dodo dan Kartika menularkan kebahagiaan bagi napi dan sipir di penjara. Mereka mulai ragu apakah pria penyayang seperti Dodo tega membunuh seorang gadis kecil. Telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Dodo udah tinggi 175 kilo senti. Bang. 340 bang. Kalian tahu apa yang akan terjadi dengan penjahat-penjahat seperti kalian di sini? Hidup di penjara itu keras, kita harus sering-sering latihan. Sekarang kita jadi saudara. Dodo harus baik sama orang. Besok orang baik sama Dodo. Minta apa dong? Anak. Apakah benar kamu yang membunuh Melati Wibisono? Dodo nggak jahat, Pak. Dodo, kamu harus berkorban, termasuk nyawa. Jangan lupa ya. Lupa apa? Jangan lupain Bapak. Film yang menempati urutan kedua ini berhasil mendapatkan 6,3 juta penonton. Beberapa tahun setelah berhasil menyelamatkan diri dari kejadian mengerikan yang membuat mereka kehilangan ibu dan si bungsu Ian, Muhammad Adhiat, Rini, Tara Basro, dan adik-adiknya, Tony, Muhammad Adhiat, dan Bondi, Nasar Anus, serta Bapak, Bron Palarae, tinggal di rumah susun karena percaya tinggal di rumah susun aman jika terjadi sesuatu karena ada banyak orang. Namun, mereka segera menyadari bahwa tinggal bersama banyak orang mungkin juga sangat berbahaya, jika mereka tidak sangat mengenali siapa saja yang menjadi tetangga mereka. Pada sebuah malam penuh teror, Rini dan keluarganya harus kembali menyelamatkan diri. Tapi kali ini, mungkin sudah terlambat untuk lari. Tolong, kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Ini soal hidup dan mati. Dari dulu kita nggak pernah tahu Bapak kerjanya apa. Bahkan setelah ibu meninggal, Bapak nggak pernah bilang dia mau kemana. Dia kemana-mana selalu bawa tas ini. Dan kalau pulang, dimasukin lemari, langsung dikunci. Lantai kosong.
Siapa lu? Film yang menempati urutan pertama ini berhasil mendapatkan 9,2 juta penonton. 6 mahasiswa yang melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil, Nur, Tisabiani, Widya, Adinda Thomas, Ayu, Agninihak, Bima, Ahmad Megantara, Anton, Kelvin Jeremy, dan Wahyu, M. Fajar Nugraha, tidak pernah menyangka kalau desa yang mereka pilih ternyata bukanlah desa biasa. Pak Prabu, Kiki Narendra, kepala desa, memperingatkan mereka untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Tempat misterius itu mungkin ada hubungannya dengan penari cantik yang mulai mengganggu Nur dan juga Widya. Satu persatu mulai merasakan keanehan desa tersebut. Bima pun mulai berubah sikap. Program KKN mereka berantakan. Tampaknya penghuni gaib desa tersebut tidak menyukai mereka. Nur akhirnya menemukan fakta bahwa salah satu dari mereka melanggar aturan yang paling fatal di desa tersebut. Teror sosok penari misterius semakin menyeramkan. Mereka meminta bantuan Mbah Buyut, Diding Boneng, dukun setempat. Terlambat. Mereka terancam tidak bisa pulang dengan selamat dari desa yang dikenal dengan sebutan desa penari itu. Aku tuh malam-malam sering dengar suara Bima desah. Anehnya, ada desahan suara perempuan juga dari kamarnya. Temanmu sedang terjerat. Dia nggak bakal bisa lepas. Maaf Nduk, nek sing iku Mbah nggak bisa bantu. Demikianlah 5 cuplikan film Indonesia dengan penonton terbanyak di tahun 2022. Semoga video kali ini mampu menghibur Sobat Rebahanesia dan sedikit menambah informasi bagi kalian yang sedang sibuk dan sedikit ketinggalan informasi film nasional tahun ini. Terima kasih.